Berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Buddha kelas 10 semester genap. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang agama Buddha dan ilmu pengetahuan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menganalisis dan memahami peranan agama Buddha dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Mari kita mulai. Sebelum mulai belajar, mari kita melafalkan syair penghormatan atau nama Karagata bersama-sama. Mari kita bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa, Buddhang bhagawantang abhiwademi, swagato bhagawata dhammo, dhammang namasami, Supatipanno bhagavato sawaka sanggo, sanggang namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tahukah kamu, kita hidup di alam semesta yang dinamis dan kadangkala segala peristiwa menguntungkan kita dan di lain waktu merugikan kita. Buddhisme tidaklah menitik beratkan pada kemajuan spiritual belaka, tapi kebutuhan jasmani juga diperhatikan. Mengapa hal ini terjadi? Yang masuk akal adalah bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi kadangkala bertentangan dengan impian kita, harapan kita, dan juga keinginan kita. Agama Buddha tidak anti-iptek, sepanjang digunakan untuk kemajuan batin dan menambah kebajikan. Lalu bagaimanakah untuk mengajarkan orang-orang mengubah iptek menjadi kebutuhan dalam meningkatkan kebajikan sehingga manusia hidupnya tetap tenang dan puas? Karena keserakahan, kebencian, kebodohan batin, maka iptek disalahgunakan. Mari kita pahami permasalahan ini. Baik, kita mulai pembahasan kita tentang agama Buddha dan ilmu pengetahuan. Kehidupan tidak pasti. Segala sesuatu pasti berubah. Saat sekarang tua, muda, masyarakat kota, masyarakat pedesaan telah mengerti apa yang dinamakan kemajuan teknologi. Pada zaman sekarang, orang sakit juga tidak perlu bingung karena telah disiapkan berbagai sarana sehingga semua orang dapat melakukan aktivitas sekalipun dalam kondisi sakit. Belajar dan mengembangkan diri adalah kewajiban sebagai generasi muda. Dunia telah berkembang begitu pesatnya. Perkembangan berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Umat Buddha tidak boleh ketinggalan tentang iptek, bahkan menjadi keharusan untuk menguasai iptek karena sebagai pekerjaan, aktivitas, dan juga perjuangan dimudahkan. Banyak tantangan dan masalah yang dihadapi bersama dalam mengembangkan dan menguasai iptek. Menjaga agar iptek yang dipelajari, dikuasai, dimiliki menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan cara atau kemampuan untuk berbuat kebajikan. Sekarang kita bahas tentang definisi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi.
Ilmu alam hanya bisa menjadi pasti setelah lapangannya dibatasi ke dalam hal yang bahani atau material saja. Ilmu-ilmu alam menjawab pertanyaan tentang misalnya berapa jarak bumi sampai dengan bulan. Ilmu psikologi hanya bisa membaca perilaku manusia jika lingkup pandangannya dibatasi ke dalam segi umum dari perilaku manusia yang konkret. Ilmu psikologi menjawab apakah seorang penjahit cocok menjadi seorang perawat misalnya. Itu tadi adalah pembahasan tentang definisi ilmu pengetahuan. Sekarang kita akan membahas tentang syarat-syarat ilmu. Berbeda dengan pengetahuan, ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu terjadi dan mengapa itu terjadi. Ada persyaratan ilmiah, sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh paradigma ilmu-ilmu alam yang telah ada terlebih dahulu. Syarat-syaratnya adalah yang pertama, objektif. Ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Objeknya dapat bersifat ada atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya. Dalam mengkaji objek, yang dicari adalah kebenaran, yakni persesuaian antara tahu dan objek, sehingga disebut kebenaran objektif, bukan subjektif, berdasarkan subjek peneliti atau subjek penunjang penelitian. Syarat yang kedua, metodis. Adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Konsekuensinya harus ada cara tertentu untuk menjamin kepastian kebenaran itu. Metodis berasal dari bahasa Yunani metodos yang berarti cara atau jalan. Secara umum, metodis berarti metode tertentu yang digunakan dan merujuk pada metode ilmiah. Syarat yang ketiga adalah sistematis. Dalam perjalanannya mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek, ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Pengetahuan yang tersusun secara sistematis dalam rangkaian sebab akibat merupakan syarat ilmu yang ketiga. Yang keempat, universal. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum atau tidak bersifat tertentu. Contoh, semua segitiga bersudut 180 derajat. Karenanya, universal merupakan syarat ilmu yang keempat. Belakangan ilmu-ilmu sosial menyadari kadar keumuman atau universal yang dikandungnya berbeda dengan ilmu-ilmu alam, mengingat objeknya adalah tindakan manusia. Untuk mencapai tingkat universalitas dalam ilmu-ilmu sosial, harus tersedia konteks dan tertentu pula. Itu tadi adalah 4 syarat agar pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu. Nah, setelah mempelajari materi tadi tentang agama Buddha dan ilmu pengetahuan bagian yang pertama ini, sekarang tugas kalian adalah melakukan sebuah penelitian kecil, mencari informasi tentang perkembangan iptek. Jawablah beberapa soal berikut ini. Yang pertama, carilah informasi tentang perkembangan pengetahuan pada masa Buddha Gautama. Pengetahuan apa saja yang telah berkembang pada masa itu? Yang kedua, menurut kalian, apa manfaat memiliki ilmu pengetahuan? Jelaskan pendapat kalian. Yang ketiga, jelaskan sikap dan perilaku apa untuk membentuk pribadi yang peduli dan berusaha keras untuk mengerti ilmu. Yang keempat, tuliskan contoh-contoh penyalahgunaan ilmu pengetahuan oleh orang-orang yang perilakunya tidak baik. Dan yang kelima, bagaimana sebuah pengetahuan termasuk sebagai sebuah ilmu? Jelaskan syarat-syaratnya. Demikian tadi pembahasan kita tentang agama Buddha dan ilmu pengetahuan bagian yang pertama.
Setelah pembahasan tadi, mudah-mudahan kita mampu menjadi manusia yang selalu belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dalam video berikutnya kita akan membahas tentang agama Buddha dan teknologi. Jangan sampai ketinggalan, klik like, kemudian subscribe dan share video ini supaya kita selalu belajar bersama, memahami kebenaran dan juga dharma sebagai bekal dalam berbuat kebajikan dalam kehidupan ini. Sabe sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sugihanto, Namo Buddhaya.